Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, Ibu Guru ingin menyapa kalian. Mudah-mudahan siswaku SMP Negeri 5 Pringgabaya semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Ibu Guru juga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pada pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti biasanya. Baik, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas materi bab 3 yaitu masalah relasi dan fungsi. Untuk relasi, pada poin utamanya ada dua. Yang pertama, memahami konsep relasi dua himpunan. Dan yang kedua, menyajikan relasi. Nah, untuk yang pertama, memahami konsep relasi dua himpunan. Relasi atau biasa disebut dengan himpunan. Relasi atau disebut dengan hubungan. Nah, bagaimana cara memahami relasi dua himpunan? Ibu berikan contoh. Contohnya adalah Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian. Nah, dari contoh soal di atas, bisa kita misalkan ke dalam dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan A, yaitu nama siswa, dan himpunan B, yaitu jenis buku yang dibeli. Nah, dari dua himpunan tersebut, bisa kita menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, dalam kedua himpunan tersebut terdapat hubungan, yaitu himpunan A ke himpunan B. Misalnya, buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib dan buku adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Nah, di mana anggota himpunan A adalah nama siswa, yaitu Risa, Adib, dan Bara. Sedangkan anggota himpunan B, yaitu novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Nah, dari himpunan A dan himpunan B, sebaliknya, bisa kita kaitkan dengan relasi tadi. Nah, relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Ingat ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Nah, bisa kita balik atau sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan atau relasi seperti siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Sedangkan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Nah, tadi anggota himpunan A-nya yaitu novel, buku komputer dan buku kesehatan dan buku pertanian. Nah, untuk anggota himpunan B, Risa, Santi, dan Adib serta Bara terdapat hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Sekali lagi, relasi atau hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Selanjutnya untuk poin yang kedua, bagaimana cara menyajikan relasi? Ada 3 poin. Yang pertama, kita menyajikan relasi berbentuk diagram panah. Nah, diagram panah ini ya tinggal himpunan A ke himpunan B dibuatkan atau dipetakan buku yang dibeli antara himpunan A ke himpunan B. Kita petakan ya, maksudnya ada tanda panah. Nah, dari tanda panah himpunan A ke himpunan B atau biasa disebut dengan relasi, relasinya itu tadi adalah buku yang dibeli.
himpunan A ke himpunan B, relasinya adalah buku yang dibeli. Jadi, Risa, buku yang dibeli adalah novel. Dan Santi, buku yang dibeli adalah novel. Adit, buku yang dibeli adalah komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara, buku yang dibeli itu adalah buku pertanian. Itu adalah hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sedangkan himpunan B ke himpunan A, kita balik lagi seperti tadi. Nah, dari himpunan B ke himpunan A adalah relasinya itu siswa yang membeli. Nah, untuk diagram panahnya, tinggal kita balik saja. Novel, siswa yang membeli novel itu adalah Risa dan Santi. Nah, buku komputer dan buku kesehatan, siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan itu adalah Adit. Nah, siswa yang membeli buku pertanian itu adalah Bara. Nah, begitu untuk relasi atau hubungan antara siswa yang membeli itu dari himpunan B ke himpunan A. Untuk poin yang kedua, menyajikan relasi itu dapat berbentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, pasangan berurutan bisa kita buat ke dalam kurung kurawal. Itu sebagai tanda kalau itu adalah himpunan pasangan berurutan yang beranggotakan. Nah, relasi contohnya tadi itu adalah relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasinya itu adalah Risa membeli novel. Itu pasangan berurutannya. Sedangkan Santi membeli novel. Adit membeli buku komputer dan Adit membeli buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Nah, caranya tadi itu adalah kita pisahkan antara Risa membeli novel dan Santi juga membeli novel, Adit membeli buku komputer dan Adit membeli buku kesehatan, sedangkan Bara juga membeli buku pertanian. Itu maksudnya adalah pasangan himpunan berurutan. Nah, untuk yang himpunan B ke himpunan A, relasinya tadi itu adalah siswa yang membaca. Maaf, siswa yang membeli. Dari himpunan B ke himpunan A, relasinya adalah siswa yang membeli. Nah, untuk pasangan berurutannya, siswa yang membeli novel adalah Risa, siswa yang membeli novel adalah Santi, siswa yang membeli buku komputer adalah Adit, siswa yang membeli buku kesehatan adalah Adit, dan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Itu sajiannya berbentuk himpunan pasangan berurutan. Untuk poin yang ketiga, bisa kita sajikan dalam berbentuk diagram kartesius. Pasti semua kita bisa membuat diagram kartesius ya. Nah, sajian untuk relasi yang dibeli himpunan A ke himpunan B, tinggal kita buatkan diagram kartesius, di mana koordinatnya, koordinat titik A dan koordinat titik B-nya, ya kita buatkan diagram kartesius. Demikian juga yang himpunan B ke himpunan A, sama, kita buatkan diagram kartesius. Nah, ada sebuah contoh soal. Contoh soal di sini, yang pertama, diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan B anggotanya 1, 2, 3, 5, dan 7. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B adalah X min Y sama dengan 2. Dengan X anggota A dan Y anggota B. Pertanyaannya, tentukan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. B. Tentukan daerah hasil R. Nah, cara menjawabnya, yang pertama,
kita menentukan relasi dalam bentuk diagram panahnya dulu. Nah, di mana himpunan A ke himpunan B adalah X min Y sama dengan 2. Cara yang pertama itu adalah kita ambil anggota A satu persatu. Kita menggantikan, substitusikan variabel X min Y sama dengan 2. Untuk variabel X, kita ganti dengan angka 1. Berarti 1 min Y sama dengan 2. Sehingga ketemu Y sama dengan min 1. Nah, untuk yang X-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau X-nya sama dengan 2? Kita gantikan saja. Untuk X sama dengan 2, min Y sama dengan 2, nanti ketemu Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3, tinggal kita gantikan saja. X-nya sama dengan 3, X 3, min Y sama dengan 2. Sehingga ketemu hasilnya 1. Dan seterusnya, hingga anggota himpunan A berurut 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu selesai, kita selesaikan. Kita jawab, itu yang dalam berbentuk diagram panah. Nah, untuk pasangan berurutannya dan diagram kartesius bisa kita tentukan dari soal yang tadi, ketemu jawabannya untuk soal yang himpunan A ke himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6, yaitu negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di mana untuk jawaban B, tentukan hasil relasinya. Maksudnya daerah hasil. Daerah hasil itu adalah setelah kita mensubstitusikan nilai A sama dengan 1, nilai A sama dengan 2, nilai A sama dengan 3, dan nilai A sama dengan 4, nilai A sama dengan 5, dan nilai A sama dengan 6. Nah, dapat kita tentukan hasilnya tadi, di mana X min Y sama dengan 2, ketemu hasilnya untuk daerah hasil ya, untuk yang B-nya, ketemu nilainya min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk jawaban yang B, tentukan daerah hasil R atau relasi. Nah, untuk soal nomor 2, diketahui ulangan matematika 6 siswa kelas 8A sebagai berikut. Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Amir dan Dewi memperoleh nilai 7. Fani memperoleh nilai 6 dan Dion memperoleh nilai 5. Jika A menyatakan himpunan nama siswa dan B menyatakan himpunan nilai siswa, maka pertanyaannya, tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Yang B, sajikan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, bisa kita jawab ya. Yang A, kita tentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Bisa kita lihat dari soal, itu ada nama siswa dan ada nilai. Nah, untuk relasi berarti himpunan A-nya itu adalah nama siswa dan B itu adalah himpunan nilai siswa. Nah, berarti relasinya itu siswa memperoleh nilai atau memperoleh nilai boleh. Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Kita urutkan dulu. Nah, nilai 5, 6, 7, dan 8.
Berarti antara himpunan A ke himpunan B, relasinya adalah memperoleh nilai atau mendapatkan nilai juga bisa. Itu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Sedangkan untuk jawaban B, kita menyajikan, maksudnya menyelesaikan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah, ya diagram panah. Ya tinggal kita tentukan saja himpunan A-nya itu adalah nama siswa. Kita urutkan dari nilai yang terkecil himpunan B-nya 5, 6, 7, dan 8. Nah, himpunan A-nya, sedangkan himpunan A mulai dari Fani, Dion, Amir dan Dewi, Adi, dan Bima. Tinggal kita buatkan diagram panah antara himpunan A ke himpunan B. Diagram panahnya, contoh, misalkan Dion memperoleh nilai 5. Nah, dari Dion kita buatkan tanda panah atau biasa disebut dengan dipetakan. Dion dipetakan ke angka 5. Itu maksudnya Dion memperoleh nilai 5 pada ulangannya. Nah, untuk Fani kita buatkan tanda panahnya ke angka 6. Nah, sedangkan Amir kita buatkan tanda panah ke angka 7. Dewi kita buatkan tanda panahnya ke angka 7. Sedangkan Adi dan Bima buatkan angka panahnya ke angka 8. Itu maksudnya Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Itu untuk diagram panah antara himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau himpunan pasangan berurutan, jawabannya adalah Dion, relasi buka kurung, kita buatkan kurung awal, buka kurung lagi, Dion nilainya Dion, 5, tutup kurung lagi. Nah, Fani, 6, Amir, 7, Dewi, 7, Adi, 7, dan untuk Bima 8, dan Adi juga 8. Nah, itu untuk pasangan berurutan, ditutup lagi dengan kurung awal tadi. Itu untuk pasangan berurutannya. Sedangkan untuk diagram kartesius, kita buatkan diagram kartesius antara himpunan A ke himpunan B, yang dimana Dion memperoleh nilai 5, Fani memperoleh nilai 6, Amir dan Dewi memperoleh nilai 7, sedangkan Adi dan Bima memperoleh nilai 8. Nah, itu untuk materi relasi. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas materi fungsi. Demikian siswaku, mudah-mudahan bisa mengerti dengan penjelasan Ibu Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.